Apakah kalian menyadari jika kalian perhatikan di sekeliling kita, masyarakat cenderung selalu berkelompok? Sebenarnya kenapa sih masyarakat selalu hidup berkelompok? Halo semuanya, kali ini Miss Mirsa akan mengajak kalian untuk belajar materi kelompok sosial dalam masyarakat. Apa sih itu kelompok sosial? Siapa saja yang disebut dengan kelompok sosial? Apa saja syarat-syaratnya? Dan bagaimana faktor pembentuk dan proses terbentuknya kelompok sosial? Mari simak video berikut ini. Kita akan mengenali pendapat beberapa ahli sosiologi tentang kelompok sosial. Yang pertama, menurut Paul B. Harten, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang berkumpul secara fisik. Jadi, menurut Paul, sekumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu, meskipun mereka tidak berinteraksi dan berkomunikasi, mereka sudah bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Contohnya, sekelompok orang yang sedang menunggu bis kota, atau sekumpulan orang yang sedang mengantri membeli tiket. Yang kedua, menurut Mayor Pollak, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Contohnya, dalam sebuah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, maupun lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama dan berhubungan secara timbal balik. Jadi, menurut Suryono ini, sekumpulan orang bisa dikatakan sebagai kelompok sosial jika di antara mereka yang saling mempengaruhi atau ada hubungan timbal balik. Nah, dari pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli sosiologi tadi, dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Interaksi di sini bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian saling memengaruhi atau adanya hubungan timbal balik. Kemudian memiliki norma atau aturan dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Artinya, setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok sosial menyadari bahwa dirinya sebagai anggota kelompok sosial tersebut, serta dianggap pula oleh orang lain dalam anggota tersebut. Sampai di sini mudah dipahami ya. Selanjutnya, ada syarat kelompok sosial. Yang pertama, terdapat 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, terdapat media untuk berkumpul. Maksudnya, ada media perantara, tempat, atau waktu. Selanjutnya, ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat keinginan yang sama antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi setiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi ada tujuan bersama di antara anggota kelompok. Kemudian yang kedua, adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara anggota kelompok.
Jadi di antara anggota kelompok ini saling mempengaruhi ya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Jadi setiap individu itu harus sadar jika dirinya menjadi anggota suatu kelompok sosial. Kemudian yang keempat, adanya nilai dan norma yang berlaku bagi semua anggota kelompok. Jadi ada aturan di dalam kelompok sosial. Kemudian yang kelima, terdapat struktur yang jelas dalam kelompok. Struktur di sini maksudnya susunan ya. Jadi di dalam kelompok sosial itu terdapat susunan yang jelas. Selanjutnya, faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, faktor keturunan. Sejak dulu, faktor keturunan merupakan dasar yang kuat bagi persatuan dan tali persaudaraan. Karena itu, tidak jarang orang membentuk kelompok sosial pertama kali berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Di Indonesia sudah banyak kelompok-kelompok keturunan etnis seperti Batak, Minangkabau, Aceh, Jawa, Sunda, Bugis, dan lainnya. Di sini Miss contohkan faktor keturunan yang terkecil, yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian ada marga dan selanjutnya ada trah. Trah di sini maksudnya keluarga besar ya. Dari nenek buyut, kemudian anak-anaknya sampai cicitnya. Yang kedua, faktor geografis. Letak geografis atau letak yang didasarkan pada keadaan alamnya juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misalnya, individu yang tinggal di tepian pantai, di sana mereka akan membentuk kelompok sosial nelayan. Selain itu, pada masyarakat pegunungan, di sana mereka bisa membentuk kelompok sosial petani. Yang ketiga, faktor kepentingan. Orang-orang membentuk kelompok sosial karena mempunyai kepentingan yang sama. Jadi, terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat yang memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial. Contohnya, ada Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian juga ada Ikatan Seniman. Kemudian yang keempat, ada faktor daerah asal. Sekelompok individu membentuk kelompok sosial berdasarkan daerah asal karena mereka merasa berasal dari daerah tempat tinggal yang sama atau daerah kelahiran yang sama. Pembentukan kelompok sosial berdasarkan daerah yang sama terjadi karena orang-orang dari daerah yang sama memiliki kebudayaan maupun bahasa yang sama sehingga dengan mudah dapat memahami satu sama lain. Contohnya, Perkumpulan Mahasiswa Yogyakarta. Kemudian, faktor yang kelima, ada faktor keagamaan. Di sini tentunya mereka yang membentuk kelompok sosial karena faktor keagamaan, mereka mempunyai agama yang sama atau kepercayaan yang sama. Contohnya, kelompok kajian Muslim. Kemudian yang terakhir ada faktor ideologi. Di sini mereka membentuk kelompok sosial karena memiliki pemikiran yang sama. Contohnya, partai politik. Selanjutnya, proses terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, dimulai dari adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu, timbullah motivasi untuk memenuhi kebutuhan bersama dan terjadinya interaksi antara anggota masyarakat. Dan akhirnya terbentuklah sebuah kelompok sosial di dalam masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu,
Untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, manusia harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lain. Setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, agar manusia dapat bertahan, maka mereka harus membentuk suatu kelompok. Nah, sekarang kalian sudah bisa memahami kan apa itu kelompok sosial, bagaimana ciri dan syarat kelompok sosial, kemudian faktor pembentuk kelompok sosial sampai proses terbentuknya kelompok sosial. Di video selanjutnya, nanti kita akan sama-sama belajar tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar.